Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1, Pendahuluan. Shintwasyang Sutra Teratai, episode 133. Masuk ke tengah orang banyak untuk menunaikan karya dari kendaraan besar. Mengembangkan dan memperkuat karya dari kendaraan besar membuat semuanya dengan segera mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, senantiasa berdiam dalam kebahagiaan yang halus, menakjubkan, dan sejati. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1, Sifat Luhur. Senantiasa bertanya ke dalam batin kita, senantiasa memperhatikan batin kita. Jika kita selalu merenungkan dan memperhatikan batin kita, senantiasa introspeksi diri dan bertanya ke dalam batin kita, apakah batin kita akan tenang dan damai, ataukah batin kita gelisah dan tidak tenang? Ini bergantung pada apakah kita telah menjaga batin kita dengan baik. Sutra Makna Tanpa Batas adalah kitab sutra kendaraan besar yang dilindungi oleh hati Buddha. Sesungguhnya, ini juga merupakan esensi dari Sutra Teratai. Sang Buddha selalu berharap semua makhluk, setiap orang dapat menghayati ajaran kendaraan besar. Berharap benih kebajikan dalam pikiran setiap orang dapat segera matang. Bahkan ketika sebab dan kondisi matang dapat berakar, tumbuh besar dan menghasilkan banyak benih. Kemudian disebarkan ke seluruh lahan batin para makhluk di dunia. Ini disebut dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Genggamlah jalinan jodoh dengan baik. Ketika jalinan jodoh datang, bagi para makhluk yang memiliki jodoh, kita harus segera menyebarkan dharma tepat waktu, serta membagikan pemahaman dan pengalaman kita. Inilah yang disebut kebijaksanaan, yaitu mampu memanfaatkan kondisi dengan baik. Ketika kondisi telah ada dan benih sudah ditabur, kita seharusnya terus merawatnya dengan sungguh-sungguh agar bertumbuh. Bagi mereka yang memiliki jodoh, setiap orang yang bersentuhan dengan ajaran Buddha, setelah mengenalnya, seharusnya tidak hanya memberi manfaat pada diri sendiri, tetapi juga mengembangkan karya dari kendaraan besar. Ajaran yang disampaikan oleh Buddha, jika kita hanya mendengarnya tanpa mempraktikannya dalam tindakan nyata, seperti seseorang yang menunjukkan jalan kepada kita. Sekarang kamu berjalan ke arah sana. Ada beberapa pohon besar, ada taman yang sangat luas. Di sana pemandangannya indah. Kita hanya mendengar dan merasa kagum. Sebenarnya berapa banyak pohon besar? Kita sama sekali tidak benar-benar merasakannya. Seberapa luas taman itu, kita tidak mampu memahaminya. Setelah orang lain menunjukkan jalan kepada kita, kita harus segera berjalan. Setelah sampai di tempat itu, barulah kita bisa memahami semuanya dengan jelas, seolah-olah itu adalah harta milik kita sendiri. Keindahan dari keadaan tersebut ketika kita melihatnya sendiri akan membuat kita lebih memahami dibandingkan orang yang sebelumnya menunjukkan jalan kepada kita. Ini disebut menghayati. Untuk memahami dan menghayati ajaran Buddha dengan sebenarnya, kita harus mempraktikannya langsung dengan tindakan nyata. Jika kalian hanya mendengar ajaran kendaraan besar, tidak ikut berpartisipasi dalam peristiwa itu, dan tidak aktif melakukannya, peristiwa terdapat dalam hubungan manusia, peristiwa dan benda. Kita harus bertindak. Bertindak ini disebut juga berkarya atau karma. Karya atau karma berarti menciptakan perbuatan. Oleh karena itu, disebut menunaikan karya dari kendaraan besar.
Di tengah karya yang kita ciptakan, kita akan bertumbuh dengan sangat cepat. Karena pada kondisi tersebut, kita akan langsung menghayati, bisa mempraktikkan dalam tindakan nyata. Itu berarti dengan segera. Dengan segera berarti sangat cepat. Dengan sangat cepat akan bisa memahami Dharma Buddha. Dengan demikian, batin pencerahan kita akan lebih cepat tercapai, membangkitkan tekad dan membangun ikrar, sehingga akan bisa dengan segera mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Lebih cepat lagi, lebih memahami dan mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Satu orang yang mengajarkan akan bisa didengar oleh banyak orang. Satu orang yang menjadi saksi, sangat banyak orang yang akan meyakini. Pada suatu kondisi, ada suatu orang yang menunjukkan jalan. Akan ada sangat banyak orang yang memasuki kondisi tersebut. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Jadi, telah sepenuhnya memahaminya, telah tuntas, agar batin setiap orang bisa senantiasa berdiam dalam kebahagiaan yang halus, menakjubkan, dan sejati. Tentu saja Dharma Buddha sangatlah sejati. Kebenaran sejati disebut atribut sejati. Atribut sejati berarti yang sebenarnya atau nyata. Prinsip kebenaran sejati sangatlah halus dan menakjubkan. Saya sering berpikir demikian, menakjubkan, menakjubkan. Sangat halus menakjubkan, hanya memikirkan orang bagaimana terlahir, bagaimana bertumbuh, bagaimana menjadi tua. Hanya tubuh manusia ini, bagaimana diciptakan, sudah sangat menakjubkan. Menakjubkan pada kamu tidak menyadari dan ia sudah bertumbuh dan tua, berubah menjadi tua. Sebenarnya dharmanya sudah ada, benar-benar halus dan menakjubkan. Dharma ini selamanya, setiap saat, pada setiap saat, dharma ini ada, terus berputar. Ini disebut agregat tindakan. Agregat tindakan adalah seperti kita duduk di sini. Langit warnanya masih gelap. Kamu tidak terasa. Kemudian ketika kita berjalan keluar, wah, langit sudah terang. Sebenarnya langit terang, langit gelap terus bergerak. Setiap saat tidak berhenti, berputar. Menurut Anda, apakah menakjubkan atau tidak? Menakjubkan, sangat menakjubkan. Maka setiap saat saya merasa bahwa Dharma yang sejati sangatlah halus dan mendalam. Namun ini disebut sebagai kebenaran hukum duniawi. Yang lebih penting adalah hukum batin atau kondisi batin kita. Coba pikirkan, hati kita tidak terbentuk dan tidak berbayang. Namun kita dapat menyadari dan memahami banyak hal, termasuk bahwa segala sesuatu berada di dalam hati kita. Namun, yang disayangkan adalah hati kita sangat cepat membangkitkan niat, tetapi juga sangat cepat menghilang, sehingga mengalami timbul, bertahan, berubah, dan lenyap. Inilah hati manusia biasa. Hati seorang suci adalah tetap dan selalu dalam kebahagiaan. Ketika membangkitkan satu niat untuk selama-lamanya, niat yang satu ini. Hati yang tercerahkan akan selalu ada di dalam manusia. Peristiwa dan benda, semuanya dapat dipahami dengan baik, dipenuhi toleransi, kepuasan, dan bersyukur. Tidak peduli manusia seperti apa, menggunakan tindakan seperti apa, menggunakan cara seperti apa memperlakukan kita tetap bersyukur. Lihatlah, Bodhisattva Sada Paributta. Saat orang-orang memarahinya, ia berkata, saya bersyukur. Saat orang-orang memukulnya, saya bersyukur. Saat orang-orang mengejarnya, memukulnya, dan memarahinya, ia melangkah mundur dan berlutut serta memberi hormat. Saya bersyukur. Saya menghormatimu karena kamu membantuku menghilangkan karma negatif dan mengajarku. Karena kamu juga seorang Buddha, kelak
kamu juga akan mencapai kebudaan. Benar, jika Anda memiliki dua buah batu dan ingin agar salah satu batu tersebut licin mengkilap, kamu perlu mengasahnya dengan batu yang lain. Jadi, bukankah kita seharusnya merasa bersyukur? Kita mengerti kalau satu batu bisa diasah menjadi mulus, maka kita harus mempertahankan pikiran yang tenang dan perasaan bersyukur. Dengan demikian, kita bisa tekun dan gigih tanpa mundur dalam menghadapi urusan duniawi. Kita harus memiliki semangat non-duniawi, dan tentu saja kita harus sangat bahagia karena hukum dunia pada dasarnya menyebabkan kerisauan kasar dan mendalam menghadapi orang yang kita cintai. Namun lahir, tua, sakit, dan mati, terjadinya perpisahan saat hidup atau oleh kematian, bukankah itu menderita? Sama saja penderitaannya. Namun, kita harus sepenuhnya memahami hukum dunia ini. Kita harus memiliki semangat non-duniawi. Dalam hidup ini, masalah dan konflik antar pribadi semuanya membawa penderitaan. Namun, jika kita memahami hukum alam ini, kita memahami semuanya, maka kita tidak akan terpengaruh oleh penderitaan yang diakibatkan oleh keuntungan dan kerugian. Jika demikian, senantiasa berdiam dalam kebahagiaan. Tidak akan ada hal yang terasa menyakitkan atau sulit. Ini disebut pencerahan sempurna dan tiada tara. Itulah Anuttara Samyak Sambodhi. Ini adalah sutra teratai tanpa diucapkan yang ingin Buddha ajarkan kepada kita. Setiap kalimat dalam sutra makna tanpa batas mengandung prinsip yang sangat mendalam. Kelihatannya semuanya adalah hukum dunia. Sebenarnya ini juga sudah mengandung semangat non-duniawi. Batin pelatihan diri kita senantiasa berdiam dalam kebahagiaan jika kita bisa sepenuhnya memahaminya. Dharma senantiasa berdiam dalam batin kita, sama seperti matahari dan bulan adalah kekal dan abadi. Matahari dan bulan adalah kekal dan abadi. Nyala pelita diteruskan dari orang ke orang dengan cahaya selaras sempurna. Itu sebabnya membabarkan sutra dari kendaraan besar dinamakan sutra teratai. Dikarenakan kebenaran sejati adalah berkesinambungan dari dulu hingga sekarang, dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Sejak zaman dahulu, di antara langit dan bumi, matahari dan bulan senantiasa ada. Demikian pula siang hari adalah saatnya matahari bersinar, dan malam hari adalah saatnya bulan muncul. Matahari dan bulan terus berputar tanpa henti. Hukum ini bersifat kekal dan abadi, berlangsung terus-menerus tanpa pernah berhenti. Perputaran tanpa henti ini disebut tindakan atau perubahan. Agregat tindakan atau perubahan berlangsung terus bergerak dan berubah tanpa putus. Karena langit dan bumi berputar demikian, maka segala sesuatu di alam semesta pun mengikuti hukum alam, baik tumbuhan, pepohonan, manusia, peristiwa, maupun segala fenomena. Semuanya berada dalam prinsip kebenaran dan berjalan sesuai hukum sebab akibat. Oleh karena itu, kita hendaknya memahami dan menyadari matahari dan bulan dapat diibaratkan sebagai pencerahan hakiki, kesadaran dan kebijaksanaan kita. Sifat tercerahkan dimiliki oleh setiap orang. Maka, orang yang telah tersadarkan hendaknya menyalakan pelita untuk diteruskan dari orang ke orang. Pelita dan pelita saling menyalakan dan diteruskan. Satu lilin dapat menyalakan banyak lilin lainnya tanpa mengurangi cahaya lilin yang pertama. Ruang ini pun akan menjadi semakin terang dan semakin bercahaya. Oleh karena itu, nyala pelita diteruskan dari orang ke orang, cahaya selaras sempurna. Cahaya dengan cahaya saling menyatu dengan selaras sempurna. Saat pelita ini dinyalakan,
lalu pelita lainnya ikut dinyalakan. Cahaya-cahaya tersebut saling berbaur di dalam ruang ini. Kita tidak dapat lagi membedakan mana cahaya dari pelita yang ini, berapa banyak cahaya berasal dari pelita ini, dan berapa banyak dari pelita yang lain. Cahaya-cahaya tersebut saling menyatu dan berpadu menjadi satu. Inilah yang disebut cahaya selaras sempurna. Karena itu, pada zaman Buddha, beliau tetap membabarkan sutra kendaraan besar. Metode-metode kecil terampil yang digunakan sebelumnya seperti pada masa sutra agama, di mana ajaran disampaikan sesuai kapasitas para pendengar. Pada masa Prajna, beliau membabarkan kebijaksanaan yang menganalisis manusia, urusan, dan benda secara menyeluruh, hingga pada akhirnya dipahami semuanya adalah kosong. Dalam Sutra Prajna dan Vaipulya, meskipun pada akhirnya semuanya adalah kosong, namun bagi seorang praktisi, kemanakah ia harus melangkah? Jika segala sesuatu adalah kosong, pada akhirnya harus dirangkum dan kembali kemana? Pada periode Sutra Teratai ini, Buddha ingin membuat sebuah kesimpulan, kekosongan sejati, namun juga keberadaan menakjubkan. Prinsip kebenaran dari kekosongan sejati adalah ada, namun di dalam keberadaan prinsip tersebut terdapat prinsip kebenaran yang halus dan menakjubkan, sehingga disebut sebagai ajaran dari kendaraan besar. Prinsip kebenaran dari kekosongan dan keberadaan terpadu dan menjelaskan jalan tengah, disebut sebagai ajaran dari kendaraan besar yang diberi nama Sutra Teratai. Sutra Teratai yang menakjubkan merupakan ajaran dari kendaraan besar yang dilindungi Buddha di dalam batinnya, sehingga Buddha saat ini mulai mengungkapkan ajaran ini dari dalam batinnya. Setelah mencapai kebudaan, yakni untuk membabarkan dharma ini, akan membuka dan mengungkapkan agar para makhluk dapat menghayati, dapat memahami. Inilah harapan mendasar Buddha, sama seperti Buddha Surya Chandra Pradipa pada masa lampau. Setelah jalinan jodoh matang, membabarkan sutra dari kendaraan besar yang bernama Sutra Teratai. Beliau ingin mengajarkan ajaran Bodhisattva. Ini adalah karena sebab ini adalah prinsip kebenaran yang sejati, berkesinambungan dari dulu hingga sekarang. Berkesinambungan adalah selamanya. Kebenaran sejati ini, prinsip kebenaran yang sejati di dunia ini, dari dulu hingga sekarang. Prinsip kebenaran yang sejati sejak dulu hingga sekarang. Buddha masa lalu, Buddha saat ini sama-sama meneruskan. Saling meneruskan seperti ini adalah apa yang dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Justru Buddha berharap setiap orang memiliki semangat seperti ini, harus memiliki niat seperti ini. Niat diteruskan dari orang ke orang. Ini adalah niat pikiran Buddha. Niat pikirannya adalah hendak datang mewariskan, terus mewariskan filosofi ajaran dari Buddha Chandra Surya Pradipa. Sekarang Buddha Sakyamuni juga hendak terus mewariskan kepada para makhluk di bumi. Setiap orang memiliki filosofi yang sama. Filosofi ini jika kita gunakan pada kehidupan masa sekarang kita bisa merealisasi filosofi ini. Dan cita-cita menjadi kenyataan. Kenyataan ini adalah berasal dari cita-cita. Matahari dan bulan adalah kekal dan abadi. Nyala pelita diteruskan dari orang ke orang dengan cahaya selaras sempurna. Itu sebabnya membabarkan sutra dari kendaraan besar dinamakan Sutra Teratai, dikarenakan kebenaran sejati adalah berkesinambungan dari dulu hingga sekarang, dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Maka dari itu, prinsip kebenaran dan peristiwa serta benda adalah satu esensi. Jika kita tidak memiliki prinsip itu, maka tidak akan ada hal-hal ini. Jika kita tidak memiliki pikiran ini,
cita-cita, maka tidak ada karir ini. Oleh karena itu, semangat misi berawal dari niat awal Buddha, berlanjut hingga saat ini. Secara keseluruhan, Buddha di masa lalu, Buddha di masa sekarang, semuanya memiliki waktu yang sama lamanya. Oleh karena itu, diharapkan semuanya selalu bersungguh hati. Kondisi batin kita harus digenggamnya dengan baik, setiap saat melindungi pikiran kita.